hari ini kau yang berkata kau perlu Yesus, bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Gak perlu lihat kanan kiri teman-teman. Gak perlu lihat kanan kiri. Yang menyaksikan live streaming, kau yang berkata bahwa yes, I need Jesus more than everything, more than anything. Ada yang di rumah dimanapun kalian berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman merasa kalian mungkin gak perlu Yesus, it's okay. Kalian gak mau angkat tangan, gak apa-apa. Okay. Tapi sore hari ini kau yang hanya ingin mengajak kalian yang berkata dari dalam hati, yes, I need Jesus, I need Jesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan teman-teman bisa mulai menyembah Tuhan. Come on. Sembah di dalam Dokina Masyika Bayara Eliezer. Come on. Angkat penyembahan. You are a worshiper. Keisha Lita. Come on. Sembah dia. Come on. Angkat suaramu sembah. Singer, musician semua menyembah Tuhan. Everybody worship. Kena Masyika Bayara la Bayara. Kena Masyika Bayara la Bayara la Bayara. Kena Masyika Bayara la Bayara la Bayara. Come on. More than anything we need you, Jesus. 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 Right now. We need you. We need you, Lord. Hey. Wow. Sembah. Saya terpaksa harus izinkan Roh Kudus bekerja sore hari ini lebih lagi. Holy Spirit, come on, take over this. Take over this church. Ambil alih gereja ini. Ambil alih saat-saat ini Tuhan. Ambil alih Tuhan Yesus, ambil alih. Come on. Aku akan mundur Tuhan, tapi aku ingin Engkau bekerja sore hari ini. Come on. This is your time, Lord. This is your time. Panggung ini bukan milik seseorang, bukan milik organisasi, bukan milik gereja 1 jam saja tempat kami beribadah. Tapi panggung ini milik Tuhan saat ini. Come on. Let's anointing. Urapan itu mengalir sore hari ini. Oh pataka pashika bayara lama takayara lama bayara lama sipa kayara lama. Beracara Tuhan. Beracara Tuhan. Mungkin mereka sore hari ini ada yang menangis di hadapan-Mu. Sore hari ini di antara teman-teman kami di tempat ini, mungkin mereka nggak tahu harus ngomong sama siapa. Mungkin mereka merasa mereka nggak tahu harus ngobrol sama siapa. Mungkin mereka sore hari ini mereka merasakan sendiri Tuhan. Tapi pengalamanku dengan Engkau, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang mau mendengarkan setiap kami. Karena kami panggil Engkau Bapa. Kami bukan hanya sekedar panggil Engkau Tuhan, tapi kami panggil Engkau Bapa. Dan aku tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Oleh sebab itu sore hari ini, tunjukkan kepada mereka teman-temanku di tempat ini Tuhan. Tunjukkan kepada mereka yang sedang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan live streaming bahwa Engkau adalah Tuhan yang bertahta. Engkau adalah Tuhan yang ada di samping mereka sore hari ini. Because we need you Jesus more than anything. Because we need you Lord more than anything, more than everything. Shepakaya bayana masika bayara. Shalala bayara la bayara la. Shikabayara lama. Kuna matakayara lama shika. Wow.
Wow. Dan biarlah kami percaya bahwa mulai detik ini kami perlu Engkau, Tuhan. Kami gak sanggup hidup tanpa Engkau. Even ketika kami masih muda ini, kami mau. We want to learn. Kami mau belajar bahwa Engkau adalah yang terutama dalam hidup kami. Bukan yang lain. Dan kami saat ini rasakan kasih-Mu, Tuhan. My God, Jesus. Teman-teman bisa pelan-pelan duduk. Please. Teman-teman singar. Bisa kasih tepuk tangan untuk teman-teman Praise and Worship pada sore hari ini. Wow. Keisha, Michelle, Eliezer, teman-teman singer semuanya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Resen, please. Oke, main aja. Kau itu udah akan lama. Karena I feel something. Saya merasakan sesuatu yang wow. Ini adalah momen ketika kau itu ngerasain, I don't know, aku sampai tidak bisa ngomong apa-apa, teman-teman. Do you feel? Do you feel? Karina, do you feel? Stephen, do you feel? Yes? Echa, you feel? You feel something? Teman-teman ngerasain sesuatu udah malam hari ini? Sore hari ini? And let me tell you something this. Sesuatu yang kalian alami sore hari ini bukan sesuatu hal yang aneh. Trust me, catat baik-baik. Bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang outward banget. Enggak ada yang aneh sore hari ini. Tapi sesuatu sore hari ini menunjukkan bahwa betapa Yesus mencintai kita. Come on guys. Kasih tepuk tangannya jauh lebih baik. Come on. Yang saya rasakan bahwa Tuhan itu benar-benar mencintai, you know. Seperti orang yang lama gak ketemu. Dan sore hari ini dia begitu kangen sama kalian. Dan kangennya itu seperti gini. Listen to me. Kangennya seperti gini. Kangennya itu Yesus bilang, kamu mau lari sejauh manapun, aku akan tetap cari kamu. Kangennya Tuhan itu kayak gini guys. Kamu mau menghindar dari aku sejauh apapun, I still love you. I still love you. Dan cintanya Tuhan, cintanya Yesus, perhatikan baik-baik. Cintanya Yesus, kalian gak akan bisa rasakan di luar Yesus. Kalian gak akan ketemu di luar sana. Kalian mau cari keliling dunia pun, kalian gak akan temukan kasih yang seperti sore hari ini. Oleh sebab itu, sore hari ini nanti teman-teman akan berada di satu kelompok. Oke? Dan saya yakin para leaders, wow. Leaders keren ini ada di depan saya ini semua. Mereka sedang dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu sama kalian. Para pemimpin, para leaders di grup BSC ini nanti ketika kalian di kelompok, percayalah. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kalian. Mereka akan menjadi telinga yang mau mendengarkan kalian. Tetapi lebih dari itu, percayalah Yesus yang kalian sembah, itu telinganya dengar kalian. Yang amin cuma 2 orang. Dia dengar kalian. Baru 5 orang. Baru 5 orang. Tuhan dengar kalian loh guys. Yang percaya Tuhan dengar kita, kasih tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangannya anak muda gak kayak gini. Ini. Come on. Lihat. Jova barusan mengalami accident ya. Tapi dia tetap mau ngangkat tangan. Tetap mau tepuk tangan. Keren gak? Meskipun tangannya dia.
Show. Kasih. Lihat. Tangannya. Kalian lihat, akan lebih tinggi dong, Jo. Lihat, kok gak bisa. Berapa hari yang lalu dia ngalami accident, teman-teman. Ya, ngalami accident. Tapi ketika tadi saya ngobrol sama dia, I'm so excited. Kenapa? Karena gini, meskipun dia alami sebuah accident sekalipun, gak menyurutkan dia sore hari ini dia datang di tempat ini. Kasih tepuk tangan dong. Bahkan saya lihat dia tetap mau tepuk tangan loh, meskipun tangannya diperban. You know, God loves you more, lebih dari yang kamu duga pokoknya. Amin. Oke, cepat saja. Siapa yang sore hari ini gak merasa Anda gak perlu Tuhan? Angkat tangan. Ada yang merasa gak perlu Tuhan sore hari ini? Yang di live streaming, kalau Anda merasa gak perlu Tuhan, tulis di live chat. Nah, asik toh? Biasanya kan di live chat kan yang bagus-bagus. Oh, yang mencintai Yesus tulis di live chat. Pastor Michael biasanya, ini sesuatu yang asik ini, yang ingin saya lontarkan sama teman-teman. Kalian yang gak pernah, hari ini, detik ini merasa kalian gak perlu Tuhan, dengar baik-baik, tulis di live chat. Saya gak perlu Yesus. Nah, kalau berani toh. Sebab ketika kita berbicara perlu Yesus, teman-teman harus sadar satu hal. Bahwa kita perlu Yesus bukan kita perlu berkatnya. Sampai sini teman-teman paham? Listen. Kita perlu Yesus bukan kita perlu berkatnya. I need Jesus bukan berbicara miracle-nya. Anda dan saya perlu Yesus bukan berbicara kita perlu berkat ekonominya. I need Jesus bukan berbicara ketika aku susah. I come to Jesus and I say I need Jesus. Itu adalah kerohanian yang kanak-kanak sekali. Beberapa waktu yang lalu Pastor Michael Gembala kita menyampaikan tentang kekanak-kanakan dan kedewasaan. Pastor Selin Gembala untuk youth di tempat ini juga memberikan tema besar sepanjang tahun, yaitu apa? Temanya ada yang masih ingat? Temanya apa guys? Yes, grow up. Dan sore hari ini saya kepingin teman-teman juga punya satu pemahaman yang dewasa tentang Tuhan. I need Jesus bukan berbicara aku perlu mujizatnya, pertolongannya, berkatnya. No. Tapi dengarkan baik. I need Jesus itu artinya saya perlu pribadinya lebih dari berkatnya. Saya perlu pribadinya lebih dari mujizatnya. Saya perlu pribadinya lebih dari berkatnya. Saya perlu pribadinya lebih dari pertolongannya. Itulah sebabnya sore hari ini saya kepingin teman-teman tahu. Kalau you need Jesus, kalau saya juga berbicara I need Jesus, itu artinya pribadinya yang saya bicarakan. Pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saya, pribadi yang akan selalu menemani saya, pribadi yang berkata dia Immanuel yang artinya Tuhan selalu beserta dengan saya. So dimanapun ketika saya berada, saya yakin satu hal bahwa Yesus gak akan pernah ninggalin saya dalam keadaan apapun. Mau keadaan susah sekalipun, mau keadaan sesulit apapun, Yesus gak akan pernah tinggalin saya. Itu sebabnya kalian juga harus percaya, Yesus yang sama gak akan pernah ninggalin kalian. Karena kita perlu Yesus. Setuju sama saya? Teman-teman perlu Yesus. Mulan perlu Yesus. Michelle perlu Yesus. Siapa lagi? Eliezer perlu Yesus. Ivan perlu Yesus. Dan saya yakin teman-teman semua di tempat ini perlu Yesus. Nanti ketika kalian di grup, kalau waktunya mencukupi, para leaders akan bagikan. Kenapa kita perlu Yesus? Mereka sudah dipersiapkan dengan senjata-senjata yang luar biasa. Oke? Dan saya itu akan secara cepat saja. Mengapa kita perlu Yesus? Ada 4 hal yang ingin teman-teman saya sampaikan sama teman-teman. Kita buka sama-sama yuk yang pertama. Di 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Bisa langsung ditampilin? Teman-teman multimedia, thank you. Oke. Yang pertama yang teman-teman harus tahu mengapa kita perlu pribadi Yesus. Sebab kita harus dewasa.
kita dewasa, kita perlu Tuhan. Pemikiran kita dewasa, kita perlu Tuhan. Kehidupan kita semakin dewasa, karakter kita dewasa, nggak mungkin mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Yesus. Baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat ke-11 ini. Oke? Ini adalah ayat yang Pastor Michael beberapa waktu yang lalu sampaikan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Dan teman-teman percayalah, hal ini bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Setuju sama saya? Teman-teman bisa bayangin gak satu hal? Bayangin begini. Satu kali saya punya anjing. Ada 3 anjing di rumah saya. Anjing yang dari 3 anjing ini, salah satunya ini dekat banget sama saya. Kenapa? Karena dari dia lahir, saya yang pegang. Saya yang kasih susu, saya yang kasih makanan. Jangan punya pikiran saya kasih susu dalam arti apa ya. Saya kasih botol susu kayak saya kasih susu. Ya toh saya suapin ke dia. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh ya. Mentang-mentang badan saya seger gini toh. No. Oke, kembali. Jadi anjing yang satu ini, anjing saya namanya Cherry. Ya kan, mini pom. Tapi dari kecil dia saya yang pegang. Saya kasih makan, saya yang mandikan, saya yang bersihkan kotorannya. Oke? Sampai dia sekarang usianya sudah, kalau nggak salah mungkin sudah 4 tahun ya. Waktu saya ngajari anjing saya ini untuk tidak kencing sembarangan, saya nggak mungkin dong ngajarin anjing saya ngobrol gini ya, Cherry, lu kalau kencing jangan di sini, sono, oke? Deal. Mau sampai kiamat nggak mungkin ini anjing bisa dengar, bisa tahu apa yang saya omong. Why? Karena sudah beda bos omongannya. Saya nggak mungkin ngajarin dia cuman hanya sekedar, hey, kok kencing di situ? Nggak boleh, jangan, situ ya, please, no. Kalau saya mau ngajari dia untuk kencing tidak di sembarang tempat, apa yang saya lakukan? Saya pegang dia, gitu. Saya arahkan kepalanya sama kencingnya itu. Setelah itu saya pukul pantatnya. Itu kalau kalian, udah percaya kalau kalian mau punya anjing ya, kalau kalian mau ngajar gitu, coba lakukan gitu ya. Saya harus berikan sebuah ajaran yang keras sama ini anjing. Percaya saya lakukan itu cuma 3-4 kali. Besoknya dia sudah tidak berani kencing di situ. Artinya dia kalau mau dewasa perlu saya. Anjing ini, si anjing ini kalau mau belajar untuk sesuatu perlu saya. Demikian dengan kita. Tidak mungkin seorang anak bisa tumbuh dewasa tanpa ada orang tua. Nggak mungkin tiba-tiba dia dewasa, tiba-tiba dia segar, tiba-tiba dia pinter tanpa ada proses kehidupan yang harus dia jalani. Nggak mungkin banget teman-teman, nggak mungkin banget. Oleh sebab itu, yang pertama kita perlu Yesus supaya kita bisa belajar dewasa. Yesuslah yang akan mengajari kita sesuatu hal tentang kedewasaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman mungkin yang mau catat silakan. Kenapa kita perlu Yesus? Yang kedua yang ingin saya tekankan sama teman-teman. Percaya saya, kita perlu Yesus. Karena kalau kita tanpa Yesus, teman-teman dan saya tidak akan pernah bisa bertahan di dalam kehidupan. Catat baik-baik. Kenapa kita perlu Yesus? Karena Yesuslah yang membuat aku, kalian, dan kalian yang menyaksikan live streaming bisa bertahan di dalam kehidupan. Gak ada yang lain. Terbukti kok hari-hari ini. Lihat jam tangannya, mobilnya Ferrari, naik pesawat pribadi. Hari ini bajunya oranye.
Ngerti maksud saya? Siapa beliau? Siapa orang-orang itu? Mereka orang-orang yang mengandalkan popularitas, mereka orang-orang yang mengandalkan perekonomian mereka yang ditonjolkan. Dan ternyata it's fake. Dan jujur bagi saya, it's very disgusting, you know. Aduh, bagaimana dia bisa hidup dengan kehidupannya munafik seperti itu? I don't know. Tapi hari-hari ini, nyatanya harus pakai baju oranye juga. Dan itu membuktikan uang bukan segalanya. Money itu uang bukan segalanya. Kekayaan bukan segalanya. Popularitas bukan segalanya. Cepat naik. Tapi dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan sampai mencela Tuhan. Endingnya begitu mengerikan. Itu sebabnya teman-teman. Kalian sama saya. Kita semua perlu Yesus. Sebab dengan Yesus, kita akan bisa bertahan dalam semua tekanan itu. Dan yang ketiga teman-teman yang perlu catat. Kenapa kita perlu Yesus? Kita perlu Yesus supaya kita sadar. Bahwa kita manusia yang masih ada batasnya. Aku gak tahu ya, mungkin teman-teman pernah mengalami dalam hidup ini, I don't know. Saya pribadi saya pernah mengalami. Saya merasa seperti, wow, kuat banget. Saya merasa seperti gak butuh siapa-siapa. Pernah gak teman-teman mengalami seperti ini? Gak usah ngangkat tangan. Angguan kalian sudah melihat banyak sekali. Tapi percaya saya ketika kalian punya seperti itu. Guys, kita ini ada batasnya. Manusia itu ada limitnya. Gak percaya. Pulang dari tempat ini gak usah tidur 3 hari saja. Lah jadi zombie gabe. Serius. 3 hari gak tidur. 3 hari 2 malam gak tidur. Tambah lagi 4 hari. Hitam semua matanya. Terus datang ke gereja. Aduh rebah semua. Gampang doa altar call-nya. Dalam nama Yesus. Cek jatuh semua. Gak tidur 3 hari kok. Gampang. Itu menandakan manusia itu ada limitnya. Ada batasnya. Dan itu sudah menunjukkan. That's why we need Jesus. Karena kita ada batasnya. Kita ini terbatas. Dan yang terakhir. Yang keempat. Kenapa kita perlu Yesus? Ini yang paling utama. Ini poin yang terutama. Kalian mau catat? Bagus. Poin yang terakhir ini. Kenapa kita perlu Yesus? Dengarkan baik. Kita perlu Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Gak ada yang lain. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Gak ada yang lain. Percayalah kenapa? Karena itu Alkitab sudah mencatat. Hanya dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya boleh katakan dengan bangga. Saya boleh katakan di tempat ini dengan bangga. Di hadapan teman-teman live streaming dengan bangga. Percayalah. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan jalan yang lain. Kalian tidak akan bisa menemukan jalan keselamatan yang lain untuk kehidupan yang kekal. Selain daripada Yesus. Selain dari pribadi Yesus. Kalian gak akan pernah menemukan di luar sana. Mau cari siapa? Mau cari orang kuat siapa? Mau cari Tuhan yang mana? Percaya Tuhan yang Anda dan saya sembah. Itu adalah jalan keselamatan. Gak bisa diulang. Gak bisa ditandingkan dengan yang lain. Gak ada yang lain. Hanya Yesus. Boleh tampilin gak Yohanes 3 ayat yang ke-16? Boleh tolong ditampilkan? Teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan itu kabar baik ini untuk kalian. Bahkan untuk teman-temannya di live streaming. Gak peduli kalian latar belakang apa, keyakinan apa. Gak peduli, sebab ini ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop sampai sini. Di situ dicatat kasih Allah itu begitu besar akan dunia ini. Di situ tidak tertulis kasih Allah itu besar untuk orang-orang Kristen. Di situ tidak tertulis begitu besar kasih Allah untuk jemaat GSJS saja. No. Tapi kasih Tuhan itu untuk semua orang. Itu yang menunjukkan bahwa Yesus itu untuk semua orang. Dan itu juga menunjukkan bahwa hanya Yesus yang Anda bisa percaya untuk bisa sampai ke kehidupan yang kekal. Surga di sana. Hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Kalau sore hari ini
Ada di antara teman-teman kau yang mulai ragu sama Tuhan. Ada teman-teman di live streaming kau yang mulai kecewa sama Tuhan. Kau yang mulai ragu kenapa Tuhan tidak jawab doaku. Kenapa kok aku sudah bilang Tuhan ini Jesus, tapi enggak dijawab. No. Mungkin kau sudah mulai meninggalkan Tuhan bahkan. Percaya. Kalian gak akan menemukan jalan yang lain di luar sana selain Yesus. Trust me. Gak akan ada yang lain. Teman-teman pemain musik bisa naik. Teman-teman singer, worship leader, come on. Saya akan tutup sore hari ini. Satu kali saya pernah merasa bahwa kok Tuhan gak jawab. Tuhan seakan-akan kok gak mau dengar saya. Kok Tuhan seakan-akan I have a problem. I came to you, aku datang padamu Tuhan, tapi kok seakan-akan Tuhan gak respon apa-apa. Saya pernah berada pada satu titik itu. Di satu titik yang cukup dalam itu. And sampai satu titik saya cukup lelah teman-teman. Sehingga saya cukup berkata, ya sudah. Kalau memang Tuhan tidak tunjukkan sesuatu sama saya, oke lah, sudah, that's enough. Tapi ketika saya berada pada suatu titik itu, tiba-tiba saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya rasakan begini. Ketika saya berteriak, saya perlu Yesus. Dan Tuhan seakan-akan gak jawab saya. Itu ternyata Tuhan pengen saya dewasa. Dewasa dalam hal seperti ini. Kalau Tuhan belum menolong saya, itu artinya Tuhan tahu saya masih bisa mampu melewati ini semua. Wow, sekali lagi. Ketika saya merasa, why Tuhan tidak tolong saya? Disitulah saya merasakan Tuhan jawab seperti ini. Aku gak jawab kamu, bukan karena aku gak mau tolong kamu. Tapi aku yakin kamu masih bisa lewati ini semua. Dan disitulah saya mengerti, I need Jesus. Bukan saya perlu berkatnya ternyata. I need Jesus bukan saya perlu mujizatnya. I need Jesus karena saya perlu pribadinya. Pribadi yang akan terus bersama-sama dengan saya melewati kehidupan. Pribadi yang akan terus di samping saya. Dia mungkin gak ngapa-ngapain. But he know. Aku masih bisa jalan. Aku masih bisa melewati tembok ini. Dia tahu yang terbaik. So ketika I need Jesus. Teman-teman kalau bicara I need Jesus. Kita perlu pribadinya. Bukan yang lain. Sehingga ketika Anda perlu pribadi Tuhan. You will see something happen. Sesuatu yang gak bisa dipikir secara nalar, itu terjadi. Aminnya cuma di belakang. Baru 2 baris depan. Yang percaya sesuatu yang terjadi ketika kita perlu pribadi Yesus, katakan amin. Tepuk tangan yang jauh lebih baik bagi Allah kita. Come on. Saya tahu waktunya sudah habis. Saya boleh undang teman-teman bangkit berdiri sama-sama. Eliezer bisa angkat penyembahan yang tadi. Lagu ini betul-betul sangat memberkati setiap kita.